silakan ditonton. Kalau tidak usah ditonton ya tidak usah. Ya, saya tidak mengikuti orang lain. Ya, oke, silakan ditonton yang sudah saya buat. Kalau nggak mau ditonton juga nggak apa-apa. Oke, saya bukan website, tapi saya itu buku. Anda datang ke sini saya kasih bukunya. Ya, bukan website saya punya, tapi buku. Kalau hanya sekedar buku website, waduh, itu bisa juga ditulis oleh siapa saja di situ ya. Baik Bapak Ibu, ya. Silakan dilanjutkan, oke? Ya, terima kasih Bung Gia. Salam damai. Jadi kalau dari live chat saya baca Red Sugar itu 10 data compare-nya atau perbandingannya bagaimana. Itu sederhana aja. Ya, Ya, Red Sugar pertimbangan-pertimbangan Anda yang saya pertimbangan-pertimbangan yang saya ambil kenapa saya tidak membahas seluruhnya, ya, ya silakan masuk kalau Anda mau berdiskusi, tapi tampilkan data ya. Kalau saya sudah ada datanya, tapi saya nggak mau mengulang-ulang yang sudah saya pernah bahas. Ini saya ambil garis besarnya saja, menanggapi fully, ya. Sebelumnya saya sudah tanggapi Menahem Ali, Dondi Tan, silakan Anda lihat. Oke. Linknya sudah ada di atas itu, Pak. Sudah ada di atas apa namanya itu? Makanya Pak Dwi itu bisa masuk ada di atas kok. ya, Itu kan sudah saya dipin di bicara atas. saya bicara untuk Red Sugar ini, Bung Gea. Ya, Ya, silakan. yang satu Ya, mungkin dia punya data 10 yang lebih banyak, saya tunggu sih. ya, Hmm. Silakan mungkin Paman, sedikit silakan. Tapi ya. kayaknya buang-buang waktu Paman. Saya lanjut aja lah ya. Buang-buang waktu itu. Kalau dia nggak mau dengar ya silakan aja. Ya, bagaimana Pak Dwi? Ya, jadi 10 itu sebenarnya sederhana aja. Nah, kita kan versi Yesus itu, versi Alkitab, kitab suci kita dari awal awal tahun itu versinya kan jelas sekali Ya. gitu. Masa di Oke, situ Pak yang Dwi, saya kira buang-buang waktu, Pak. Ini bukan oke oke orang-orang oke yang punya data, Pak. Ini nanya bahasa oke Yunani, kalau nanti saya suruh dia baca juga belum tentu dia tahu. Udah, kita lanjut aja. Oke? oke Ya, Bung Gea, lanjut ya. Bung Gea. Kita lanjut ke bagian keenam ya. Bagian keenam ya, perbedaan soal penyaliban dan kematian. Kemarin malam saya sudah bahas mengenai keenam ya, perbedaan tentang Injil yang diturunkan. Kitab Injil yang kita punya, Bapak Ibu, itu sudah ada ya. Sudah ada sejak abad pertama. Ya. Sudah ada sejak abad pertama Injil yang kita miliki saat ini. Dan tidak ada cerita bahwa ada buku gedebuk dari langit. Tidak ada cerita bahwa ada buku gedebuk dari langit. Yang ada adalah bahwa di dalam tulisan-tulisan itu kesaksian-kesaksian para nabi, kesaksian-kesaksian para rasul itu kemudian dicatat. Ya. Selanjutnya, ya, Bapak Ibu saudara-saudariku, tidak ada cerita ya bahwa ada yang diturunkan gedebuk jatuh gitu ya, atau tidak ada di sana tukang cetak ya, tidak ada tukang cetak di surga lalu dijatuhkan ke kita gitu, nggak ada cerita itu ya. Em, Kalau ada itu baru muncul cerita itu pada abad ke-6 ya, pada abad ke-6 baru muncul cerita bahwa ada kitab yang gedebuk, termasuk Injil yang dimiliki oleh Isa ya. Nah, itu ada gitu ya. Nanti saya tetap akan memutarkan video saya tadi kepada Red Sugar ini ya. Tetapi saya tunggu dulu karena sinyal saya akan membaik ketika agak lumayan malam nanti. Oke. Jadi nggak ada itu cerita diturunkan ya, atau gedebuk gitu, nggak ada. Oke. Yang ada adalah
Injil yang kita miliki itu merupakan risalah dari para rasul-rasul Yesus tentang ajaran yang disampaikan oleh Yesus. Ya, oke. Nah, dari tadi saya sebutkan Injil apokrif, kok Anda tidak dengar juga. Anda mengatakan, oh gitu Bang, harus ada sumber. Saya kira Anda menganggap saya orang bodoh kali ya. Baiklah, lanjutlah apa yang kau omongkan di situ. 7 ya, perbedaan soal penyaliban dan kematian, Bapak Ibu Saudara-saudari. Di dalam Injil itu jelas. Yesus disalibkan, ya, Yesus sengsara, wafat dan bangkit. Oke. Kemudian di abad kedua, sekitar tahun 150 ya. Tahun 150 itu muncul aliran Gnostik, ya. Aliran Gnostik ini, ya, mereka mengajarkan suatu ajaran yang berbeda dengan ajaran para rasul, terutama yang dibawa oleh Basilides, ya. Basilides ini mengatakan bahwa Yesus tidak disalibkan. Itu muncul di tahun 150. Sementara pengajaran-pengajaran tentang Yesus disalibkan ini sudah ada pada abad pertama. Nah, di kemudian hari Bapak Ibu, ajaran-ajaran dari Gnostisisme ini itu berkembang biak sampai kepada abad-abad ke-6 nantinya. Cerita-cerita dari Basilides ini, dari penganut Gnostik ini akan berkembang dan kemudian dijadikan suatu ajaran. Ya, dijadikan suatu ajaran. Kemudian kita percepat saja, ya, yaitu perbedaan soal agama yang dianut. Ya, ada suatu klaim yang mengatakan bahwa Yesus itu beragama Islam. Tadi saya katakan secara historis agama Islam itu muncul tahun 610 Masehi. Secara historis. Tapi ada yang mengatakan, oh Yesus itu agamanya seperti ya agama Islam gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, apa mungkin orang yang hidup di abad pertama itu dia bisa menganut agama yang ada abad ke-6? Ini aneh. Ini aneh. Oke? Dalam kekristenan dikatakan bahwa bahwa Yesus itu memang dia seorang Yahudi. Seorang Yahudi baik dari segi keturunan maupun dari segi keagamaan. Dia Jewish, ya. Dia penganut agama Yahudi. Alasannya kenapa? Ketika dia masih kecil umur 12 tahun, mereka pergi ke Bait Allah untuk merayakan Paskah. Atau ketika dia lahir umur 8 hari, dibawa oleh Bunda Maria ke Bait Allah. Ya. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan keagamaan yang muncul 600 tahun kemudian. Ya. Kemudian yang ke-9, perbedaan hakikat. Tadi dalam penjabaran Fuli, dia menyamakan Roh Kudus dengan Jibril. Dia menyamakan Roh Kudus dengan Jibril. Ini ngawur. Ini ngawur Bapak Ibu. Karena Jibril itu malaikat. Roh Kudus itu ya roh Tuhan. Bukan malaikat Jibril. Ya. Ini suatu pandangan yang sangat-sangat ngawur kalau mengatakan Jibril sama dengan Roh Kudus. Ya. Roh Kudus bukan Jibril, karena Jibril itu malaikat. Malaikat bukan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu adalah roh Tuhan. Ya. Jadi ngawur gitu ya. Dan dikatakan Bapak Ibu Saudara-saudariku di dalam kitab suci 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 bahwa Yesus itu firman Allah yang turun menjadi manusia, ayat 14. Sementara dalam pandangan mereka, meskipun ya Maryam ini mengandung dari Roh Kudus, ya, dalam konteks mereka, tapi mereka menganggapnya dia manusia biasa saja. Ya.
Padahal dia berasal dari kuasa Roh Kudus di dalam Alkitab. Dia firman Allah. Maka hakikatnya adalah sungguh ilahi dan sungguh manusia. Ya. Kemudian yang ke-10, perbedaan saat datang di akhir zaman. Tadi juga disinggung di video itu. Memang ini sangat tepat juga. Di dalam video tadi, Fuli mengatakan Suara hilang, Bung Gia. Halo, malam. Berkat dalam, Bu Dwi, Bro Gia, ya berkat dalam, salam damai. Mana suaranya Bro Gia nih? Hilang ini kayaknya, signalnya memang lagi hambatan. Mungkin daerahnya hujan atau gimana, ya. Jadi saya tambahin sedikit ya, mungkin boleh. Gimana Bro? Om quiz. Iya. Iya, saya pakai nama Apolemikus Bebal, Apolemikus. Kalau polemikus kan polemikusnya, ini Apolemikus ya. Jadi ya memang apa ya, mau dibahas berapa kali, 1000 kali, ya namanya bebal gimana? Bebal itu ya keturunan keledai lah, bodoh, bebal dan budak. Kejadian 16 ayat 12 dan ditambahi Yesaya 29 ayat 14. Ya itulah jadinya, mau diterangkan 1000 kali, 1.000.000 kali, bebal sudah jelas. Banyaklah faktornya, sosoknya itu memang berbeda.